Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kembali dalam edisi sapaan pagi yang menyegarkan jiwa. Saya ada di kamar mandi, lagi merenovasi kamar mandi ini. Sebab sejak beralih kepemilikan dari pemilik rumah pada kami sekitar 10 tahunan ya, kurang lebih itu. Kamar mandi ini belum pernah menerima sentuhan renovasi ya. Nah, jadi pagi ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Korintus ya. Ini ayat yang kami renungkan tadi pagi di dalam doa pagi. 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5. Bentar ya, kacamata saya ini agak kabut lain. 2 Korintus pasal 5 ya. Di dalam ayat yang di dalam ayat yang mulai ayat yang ke-11 ya, sampai dengan ayat yang ke-19 ya. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi pada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Lalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan perantaraan Kristus dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Perhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian kepada kami. Puji Tuhan. Saya bersyukur untuk tanggapan Bapak Ibu Saudara, dan saya bersyukur bahwa tadi malam ya, kemarin malam itu ada seorang ibu dari kota hubungi saya ya melalui WA. Jadi dia menceritakan tentang dia menceritakan kepada saya tentang bagaimana suaminya akan berselingkuh sebab mereka menjalani hubungan jarak jauh begitu. Suaminya bekerja di kota yang lain dan pulang ke rumah hanya beberapa minggu sekali ya, beberapa bulan sekali, dan kemudian dia cemas ya, karena ya mendapati chat suami itu dengan wanita yang cantik menurutnya. Dan sesudah kami berbicara sekian lama, saudara ya, jadi saya dapati bahwa dia memandang dirinya secara salah, saudara. Ya, jadi seringkali masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita itu muaranya sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan bahwa yang lama ini sudah berlalu, dan seharusnya memang yang lama itu sudah berlalu. Apa yang lama itu? Apa yang baru? Yang lama itu bukan tubuh kita, saudara. Tubuh ini gak bisa diperbarui selama kita hidup, kecuali hanya sekedar ditempel-tempel aksesoris, atau hanya sekedar dipermak-permak sana sini, direnovasi kayak kamar mandi saya ini. Tetapi yang lama dan yang baru itu berbicara tentang jiwa kita, tentang roh kita, saudara. Jiwa kita yang lama yang penuh dengan kecacatan, kekurangan,
ketidaksempurnaan. Seperti saya katakan selalu, kalau kita yang nggak sempurna ini mencoba menilai segala sesuatu, maka pasti tidak sempurna juga penilaian kita. Nah, ketika saudara percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini kemarin juga ada yang hamba Tuhan yang mengajak saya berdiskusi soal bahwa seharusnya hamba Tuhan itu punya karunia berbahasa roh, saudara, untuk bisa sebelum lain orang lain, ya. Tapi dalam pokok bahasan yang berbeda. Tapi sekarang saya mau katakan kepada saudara bahwa roh yang ditempatkan di dalam diri saudara itu roh yang dicemburui oleh banyak malaikat, para nabi-nabi, mereka selidiki dari zaman dahulu. Kenapa roh itu dikaruniakan kepada kita orang percaya di zaman akhir? Kepada orang-orang percaya di zaman akhir. Dulu roh itu dikaruniakan secara terbatas kepada nabi-nabi, kepada raja-raja, kepada imam-imam yang memang Tuhan percayakan jabatan-jabatan khusus dalam pelayanan. Tapi sekarang roh itu diberikan kepada semua orang, kepada setiap orang yang percaya, kepada saudara yang menerima Yesus Kristus dengan iman. Roh itu ada di sana, dicangkokkan, roh kita dicangkokkan. Nah, kalau bicara tentang pohon, dicangkokkan di dalam roh Allah. Roh saudara akan mendapatkan getah yang baru, kuasa yang baru, hikmat yang baru, kasih yang baru, pengurapan yang harus terus-menerus diperbarui dengan hubungan intim, dengan komunikasi yang intens dengan roh Allah, dengan firman Allah. Nah, jadi roh kita, jiwa kita yang seharusnya diperbarui. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa begitu banyak orang percaya mengalami kesusahan, mengalami kegalauan, mengalami kebingungan, mengalami keputusasaan, mengalami ketidakpercayaan, mengalami ketidakberdayaan, mengalami tekanan-tekanan yang menghimpit, yang memberangus jiwa, membuat saudara seolah-olah ada di padang gurun seumur hidupmu? Jawabannya adalah karena engkau tidak sungguh-sungguh memelihara roh yang baru itu. Karena engkau memandang dirimu tetap di dalam kondisimu yang lama. Perhatianmu, pikiranmu hanya tertuju kepada masalah-masalah yang di luar, yang datang dari luar, dan itu mempengaruhi hatimu, mempengaruhi jiwamu. Dan itulah pekerjaan iblis, sudah. Seperti beberapa waktu lalu saya katakan bahwa iblis itu sebenarnya nggak punya kuasa untuk membinasakan saudara, karena saudara selalu kita ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus, perlindungan malaikat-malaikat Tuhan. Kalau iblis mau datang sama saya, iblis saya selalu katakan, iblis itu tidak bisa memberikan penyakit, tidak bisa memberikan kepentingan. Saya akan tertawa begitu. Saya tidak khawatir sedikit pun bahwa iblis bisa menjamah saya. Kenapa? Karena saya percaya pelindungan Tuhan ada dalam hidup saya. Karena saya percaya roh Allah ada di dalam diri saya. Karena saya percaya Tuhan sudah menjamin bahwa iblis tidak bisa menjamah hidup saya. Iblis tidak bisa merusak hidup saya. Karena saya ada dalam perlindungan kuasa kasih, kuasa darah Yesus, dan kuasa rohnya. Jadi saudara gak perlu khawatir. Tapi saudara, saya katakan lalu dalam pembacaan kita beberapa bulan lalu ya, tentang 1 Petrus 2 bukan pasal 2 ya, pasal 4 atau pasal 5, tentang iblis yang mengaum-aum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Iblis itu seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsa yang dapat ditelan. Jadi saya katakan, kalau saudara hanya sekedar membaca, saudara tidak akan mendapati satu kejanggalan di dalam ayat itu. Menurut saudara kejanggalannya di mana? Kejanggalannya adalah fakta singa itu tidak pernah menelan mangsanya. Seekor singa akan mencabik-cabik mangsanya sebelum memakannya. Jadi pertanyaannya, kenapa singa ini menelan? Satu, dia ular yang menyamar jadi singa. Tapi saya lebih percaya yang kedua. Ini singa ompong. Nah, saya masih ada gigi ya. Singa ini ompong. Gak ada giginya, semua giginya kuasa maut. Kuasa maut di mana sengatmu?
Kuasa maut sudah dipatahkan oleh karya kematian Yesus di atas kayu salib atas hidupmu. Jadi iblis sekarang hanya punya kuasa itu di mana? Aumannya, saudara, dia mengaum-aum, memperdengarkan kepada kita masalah-masalah, tekanan-tekanan, bulian, rundungan. Dan masalah-masalah itu mengaum-aum di pikiran saudara, mengaum-aum di sana, menguasai pikiran hatimu, sehingga engkau membuatmu lupa bahwa engkau adalah manusia baru, ciptaan baru di dalam Yesus, dengan kuasa yang baru, dengan hikmat yang baru, dengan pengurapan yang terus-menerus diperbarui, dengan kasih yang baru. Karunia-karunia yang terus akan kau perkembangkan dalam hidupmu. Jadi mengapa saudara takut? Kenapa saudara kecewa? Kenapa saudara gelisah? Karena saudara tidak memandang diri saudara sebagai ciptaan baru di dalam Yesus. Nah, itu jawabannya. Kalau saudara memandang engkau sebagai ciptaan baru dalam Yesus, engkau anak Allah. Engkau ada dalam perlindungan kuasa Allah. Engkau dalam penjagaan malaikat-malaikat Allah. Seperti anak presiden. Kalau jadi presiden, otomatis keluarganya atau jadi wakil presiden, anaknya dapat perlindungan. Saya pernah membaca cerita tentang anak Yusuf Kala yang bilang sama bapaknya dia nggak mau dijaga, nggak mau dilindungi. Tapi satu kali dia menyadari bahwa penjaga-penjaga atau pasukan pengawal presiden itu ada sekelilingnya. Jadi kalau dia pergi ke rumah makan, dia nggak sadari bahwa sebelumnya pasukan pengawal presiden sudah pergi ke rumah makan untuk sterilkan tempat itu. Tapi dia menyadari ketika satu kali dia menonton bioskop, dia kata tidak terlalu banyak orang di situ. Dan dia mulai curiga karena orang itu tegap-tegap semua yang siap. Kemudian dia menyadari bahwa minta, mau atau tidak mau, dia minta atau tidak. Keluarga presiden mendapatkan fasilitas pengawalan dari pasukan presiden, pengawal presiden, pengawal wakil presiden. Jadi sebenarnya sadar atau tidak sadar, engkau ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Engkau ada dalam perlindungan malaikat-malaikat Tuhan. Jadi daripada mengeluh untuk persoalan-persoalan dan masalah-masalahmu, mari belajarlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Hari ini, dan percayalah hari ini engkau akan Tuhan sudah menyediakan hari yang baik untukmu. Hari ini kau akan berjalan dalam kebaikan, dalam kemurahan Tuhan. Kemanapun kau pergi, kau akan beruntung. Setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil dan semua yang kau jamah akan menjadi berkat. Percayalah. Kenapa? Karena saya mengalaminya setiap hari. Dan hidup di dalam Tuhan itu hidup yang menyenangkan. Hidup yang nyaman, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak peduli persoalan apapun yang ada di sekitar kita. Tidak peduli masalah apapun yang terjadi di sekitar kita. Masalah itu tidak akan pernah merebut damai sejahtera dalam hatimu. Kalau engkau tahu, engkau adalah ciptaan baru. Dan kita akan memandang dengan cara yang berbeda. Kita akan memandang kepada orang-orang lain dengan belas kasihan. Tapi engkau tidak akan pernah bersikap seperti itu kalau engkau tidak mengerti siapa dirimu di dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita semua adalah ciptaan yang baru. Ya, ciptaan yang baru. Jadi jangan menilai dirimu, ya, atau bahkan orang menilai Yesus menurut ukuran manusia. Kita sering menilai Yesus menurut ukuran manusia dalam arti kita berpikir kalau kita menyenangkan Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, maka pasti Tuhan akan menjaga melindungi kita. Ingat selalu saya katakan, Tuhan menjaga dan melindungi bukan karena engkau sudah berbuat baik kepadanya, bukan karena engkau berbagi kehidupan kepadanya. Ya, saya bikin siaran ini setiap pagi bukan supaya lalu ada tulisan di bawah sana, persembahan kasih berikan ke nomor rekening sekian-sekian. Enggak. Saya melakukannya tidak untuk saudara, saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena sapaan pagi ini setiap kali saya berbagi berkat-berkat kehidupan ini menyenangkan hati saya. Karena saya dapat berbagi
saudara. Dan saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini boleh menguatkan hati saudara, mengerti, membawa saudara untuk mengerti tujuan dan kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Itu harapan saya. Maka saya senang dengan tanggapan-tanggapan yang datang dari orang yang saya kenal dan juga dari beberapa orang yang tidak saya kenal, seperti Ibu yang semalam menghubungi saya. Terima kasih Ibu untuk itu, untuk diskusi kita. Nah, nanti bisa dilanjutkan lagi kalau Ibu belum selesai dengan itu. Puji Tuhan. Jadi mari jangan menilai Tuhan menurut ukuran manusia. Ukuran manusia, kita senangkan dia akan senang balik senangkan kita. Kita baik, dia baik juga kepada kita. Tapi kadang-kadang kita baik, dia tetap gak baik juga kepada kita. Itu bukan persoalan. Ingat, kita berbuat baik sebenarnya bukan untuk siapapun juga. Saat kita berbuat baik, saat saya berbuat baik, saya bukan melakukannya untuk orang yang saya baiki. Saya menolong orang bukan untuk kepentingan orang yang saya tolong. Saya melakukannya sebagai wujud pelayanan saya kepada Tuhan. Pelayanan saya kepada sesama saya. Sebagai wujud dari kasih karunia Tuhan yang berlimpah di dalam hidup saya. Karena kehidupan pengikut Yesus, orang percaya, anak-anak Tuhan, itu berkatnya berlimpah. Artinya apa berlimpah? Mengalir keluar, saudara. Begitulah berlimpah. Dalam gelas sampai penuh, dan kemudian gelas itu tidak bisa menampungnya, sehingga air itu keluar, mengalir keluar, membasahi tempat itu. Maka berkat-berkat yang dalam hidup saudara itu mengalir keluar, kasih saudara mengalir keluar, kebaikan saudara mengalir keluar. Maka orang-orang akan menikmati kasih Allah melalui hidup saudara. Mereka akan menikmati wajah Allah melalui wajah saudara. Jadi jangan khawatirkan kalau wajahnya jelek, ya kata orang. Kenapa? Kita tidak dilihat menurut wajah kita, saudara. Tuhan menilai menurut apa yang ada dalam hati saudara. Saya tidak pernah merasa jelek. Orang boleh bilang jelek, saya tidak pernah merasa jelek. Kenapa? Cukup ganteng meskipun giginya kurang. Tuhan ya. Oke, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat pagi, sampai ketemu esok hari dalam sapaan pagi yang menyegarkan jiwa, dan saya harap ini benar-benar menyegarkan jiwa saudara ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya.